Wa'ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Panewu Berbah, yang kami hormati Bapak Ustaz Lukman Ahmad Irfan, yang kami hormati Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil, Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal serta Panewan Berbah, Bapak Ibu karyawan-karyawati Panewan Berbah, dan tamu undangan yang sangat kami muliakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat hidayah taufik pada kita semuanya. Pada sore hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan, yaitu nikmat sehat untuk bisa menghadiri kegiatan buka bersama dan mendengarkan tausiah dari Bapak Anadinya pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Panewu Panewan Berbah, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah dan Pak Kelurahan yang selama ini belum hadir, mudah-mudahan nanti bisa bersama dengan kita. Yang kami hormati para pimpinan instansi, baik Pak BPD 4, yang di Korwil, teman-teman PKH, PKB, KSK, dan tentunya bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat se-Panewan Berbah, dan yang kami hormati Bapak Lukman Ahmad Irfan selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Shalawat dan salam mari senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat serta seluruh para pengikutnya, termasuk kita yang selalu menantikan syafaatnya hingga amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, monggo Pak Lurah yang monggo tidak. Yang pertama kami mengaturkan selamat datang di Panewan Berbah dan terima kasih atas kerawat Bapak Ibu semua di tengah-tengah kesibukan bersama keluarga dan menanti buka, menyempatkan waktu. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran kawan Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf kalau waktunya agak molor, karena juga sambil menunggu para undangan semua, dan sekiranya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, adapun kami mengadakan buka bersama dan pengajian atau kultum ini dalam rangka yang pertama kami meningkatkan silaturahmi kepada kita semua, baik selaku ulama, sebagai umaroh, sebagai warga masyarakat, tokoh agama yang ada di Panewan Berbah ini. Dengan momentum bulan puasa, bulan Ramadan ini, kami memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk bisa terus meningkatkan silaturahmi kita semua, persaudaraan kita yang ada di Panewan Berbah. Dan alhamdulillah
sampai hari ini dan mudah-mudahan selanjutnya kondisi kapal bebas dalam kondusif, aman, terkendali, baik itu secara keamanan, ketertiban, maupun perekonomian. Alhamdulillah secara garis besar semua berjalan dengan baik. Itu semua tentunya dukungan dari Bapak Ibu semua, dari para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kapanewon Berbah. Inilah Kapanewon Berbah, ini rumah kita bersama, sehingga pendopo ini bisa dimanfaatkan oleh semua warga masyarakat dan tidak berbayar. Halamannya juga di belakang ada ruang rapat, sehingga monggo para bapak ibu baik dari komunitas, dari ormas maupun apa saja, kecuali kalau untuk mantenan kita tidak untuk mantenan, tapi untuk kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan masyarakat silakan, baik untuk pengajian maupun diskusi dan segala macam, kami terbuka, tidak berbayar, ada peralatan, tinggal kita komunikasi. Sehingga inilah fasilitas kita untuk warga masyarakat di Kapanewon Berbah. Mudah-mudahan dengan momentum bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini, kita semua selalu dapat meningkatkan amal kebaikan kita. Apa yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita yang selalu kita nantikan adalah kita meninggal dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Panelu, Bapak yang sudah disampaikan, dan ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk acara selanjutnya pengajian ataupun tausiah oleh Bapak Lukman Ahmad Lukman. Waktu sepenuhnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati Bapak Panewu, Bapak Tri Ahmeriyadi, SPMSI. Kemudian yang saya hormati juga dari Kapolsek. Kapolsek itu dia. Lebih anggota ya? Lebih anggota, alhamdulillah enten sing makili. Lalu Pak Dan Ramil. Alhamdulillah. Dan semuanya saja tadi saya lihat presensinya ada dari Muhammadiyah wonten nggih, LGII nggih wonten, dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan dari kelurahan juga nggih, Pak Lurah ya hadir. Monggo Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hidup ini adalah karunia Allah. Hidup ini seperti lampu itu niku kalau saklarnya di klik off sedetik mawon mati. Nah, ternyata kita itu ada yang umur 50 tahun, ada yang umurnya 60 tahun, ada yang baru 30 tahun atau bahkan 20 tahun. Itu tidak pernah saklar hidup kita itu di off kan. Padahal orang itu untuk mempertahankan kehidupannya itu bayar 1 juta 1 hari ini kok kelakon tuh Pak. Napa cuci darah terus napa kawan. Nah, itu untuk mempertahankan hidup manusia itu. Bahkan manusia berani untuk mungkin 100 juta 1 hari untuk mempertahankan hidupnya. Nah, itulah hidup kita itu sangat mahal sekali.
Oleh karenanya pada saat ini juga, detik ini juga, kita itu menikmati anugerah Allah yang namanya kehidupan. Oleh karenanya sekali lagi, marilah kita bersama-sama memuji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apakah memuji Allah itu cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin? Cekap benar. Bersyukur itu cukup dengan membaca hamdalah, apalagi alhamdulillah ini dipantes-pantesan. Kan dia kabare alhamdulillah, pantes-pantesan. Dia kabare sehat alhamdulillah. Itu rata-rata mantes-mantes atau lip service saja. Padahal kita sedang menikmati anugerah kehidupan yang luar biasa, yang orang mau membayar puluhan juta bahkan ratusan juta, mau operasi dan seterusnya itu untuk mempertahankan hidup. Oleh karenanya sangat tepatlah kalau dikatakan bahwasanya nikmat Allah itu tidak terhingga sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Monggo 3 kali nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah niku berkuasa menguasai alam semesta ini. Tidak ada 0,0 milimeter itu bukan dalam kekuasaan Allah. Tidak ada 0,00001 detik pun itu kecuali kita dalam kekuasaan Allah. Itu pasti mutlak. Nek mboten percaya berarti nggak percaya Al-Qur'an. Itu mutlak seperti itu kekuasaan Allah. Oleh karenanya sangat patutlah kita itu setiap saat bersyukur, setiap saat juga bertawakal kepada Allah. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang luar biasa seperti tadi saya sampaikan, itu yang saya sampaikan nggak ada apa-apanya. Luar biasanya Allah itu sedemikian. Itu mengutus Nabi banyak, tapi Nabi yang paling utama itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terbaik di dunia ini ya Nabi, para Rasul. Yang terbaik di antara para Nabi dan Rasul, Nabi kita, Nabi Muhammad. Bangga betul kita? Bangga betul? Nek betul bangga itu berarti ya monggo dibanggakan lah ya. Mesti itu kepleset, nek betul bangga kali Nabi. Orang nomor 1 dunia, mulai awal kehidupan diciptakan sampai akhir kehidupan di dunia ini diciptakan oleh Allah. Orang yang terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu disebut oleh Allah sendiri sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu apa Bapak Ibu? Rahmat itu kasih. Jadi Rasulullah diutus itu sebagai kasih sayangnya Allah di semesta alam ini. Berarti kalau ada kambing di pojok gunung, kambing itu termasuk bagian alam semesta, betul? Termasuk. Itu masih masuk dalam kategori dirahmati oleh Allah melalui Rasulullah, betul? Pasti masuk. Nah, Rasulullah bertugas menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu ada alatnya namanya agama. Aturan-aturan agama itu sekecil apapun tidak ada, pasti mengandung rahmat bagi semesta alam. Kok ada kemudian ajaran agama yang itu membuat orang tersiksa, maka itu salah. Mengapa? Oh, Rasulullah saja diutus untuk rahmat, kasih.
Walaupun kasih sayang Allah itu diberikan, kadang-kadang dipersepsi oleh manusia itu berat, seperti puasa namanya. Nah, kok berat? Bukan, sebetulnya di puasa itu mengandung kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu dikandung sepenuhnya dalam ajaran-ajaran agama. Sekecil apapun, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya baru-baru ini lagi konsentrasi baca yang namanya kitab tafsir Lataiful Isyarat. Lataif itu sesuatu yang lembut dari isyarat atau isyarat-isyarat yang lembut. Lembut berarti isyarat yang halus, ngoten nggih pasti. Itu yang menulis namanya Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Beliau hidup sekitar kisaran tahun 1100-an atau 1000 Masehi. Beliau itu menafsirkan basmalah itu sejumlah basmalah yang ada di dalam Al-Quran yang tertulis. Wonten pinten? Basmalah di Al-Quran wonten pinten Bapak? Jumlah suratnya pinten? 114. Jumlah bismillahnya itu jumlahnya juga 114. Ampun disalahke lho kula. Mboten Pak, jumlahnya 113. Yang Quran surat At-Taubah mboten wonten basmalah. Tapi ada satu lagi basmalah ada di dalam Quran surat An-Naml. Berarti Imam Al-Qushairi itu menafsirkan setiap basmalah. Basmalah itu ditaruh di paling atas setiap surat karena ingin menunjukkan bahwa isi surat ini semuanya adalah kasih sayang Allah. Jadi inti surat yang dimulai basmalah ini menunjukkan kasih sayang Allah. Berarti satu Al-Quran kasih sayang Allah, Bapak. Artinya ajaran agama itu tidak ada yang tidak mengandung kasih sayang Allah. Sekecil apapun pun saya yakin. Kalau ada yang tidak seperti itu, evaluasi. Kita harus mengevaluasi. Nah, begitu juga Bapak Ibu, zakat itu kira-kira kasih sayangnya Allah atau kezaliman Allah? Pasti mboten enten sing wani jawab kedoliman Allah mboten wonten to. Sami kula nggih mboten wonten karena memang sesungguhnya sekali lagi di setiap aturan agama itu mengandung kasih sayang Allah, termasuk zakat. Zakat itu cuma 5%, 2,5%, besar mboten. Mungkin lebih besar jajan kita. Gitu Pak. Setiap 1 juta bagi orang yang sudah memenuhi gajinya pernah saya hitung itu ya kira-kira kalau 86 juta dibagi 12 gitu. Ya 1 bulan kira-kira pinter nih. Kalau 8 berarti sekitar 8 juta baru wajib. Jadi yang gajinya di bawah 8 juta itu belum wajib zakat. Walaupun jangan-jangan ya sering-sering ada orang yang infaknya sedekahnya banyak itu malah orang yang gajinya di bawah 8 juta. Napa? Sing gajinya tinggi malah kecil. Mudah-mudahan mboten enten. Nah, itu sedikit sekali. Tiap 1 juta berarti kita mengeluarkan cuma 25. Pinten, Pak? 25.000. Kali jajanin jenengan sebulan, kali kuota mawon larang kuota kok Pak. Niku zakat. Tetapi zakat itu mengandung manfaat yang luar biasa. Mengapa? Karena bisa jadi dengan zakat itu orang di sekeliling kita, Bapak Ibu, yang awalnya nggak bisa makan jadi bisa makan. Yang awalnya nggak bisa nyekolahkan anak bisa nyekolahkan anak. Yang awalnya nuwun sewu sarungnya wis bolong-bolong, celanane wis bolong-bolong, arep sholat Id itu isin, lah enggak pakai sarung. Akhirnya dengan zakat itu kemudian bisa
beli sarung umpamanya. Tapi kalau di Berbah sudah nggak ada deh model seperti itu. Di Berbah di Gunung saya Pak, kalau orang nggak punya uang ke sungai saja nyari rumput sungai itu yang kemudian dijual di pasar itu ada yang laku loh Pak. Enten betul. Enten pulau. Saya dapat cerita banyak itu. Jadi di sungai di sebelah sana itu ada orang yang cerita kalau mau itu ke sungai terus ada rumput-rumput itu kemudian kita potong kita jual di pasar itu laku. Apalagi kalau kemudian dipadukan antara kesungguhan melihat potensi yang ada di sekeliling kita, kesungguhan yang zakat, kesungguhan yang diberi zakat, lalu potensi yang ada di sekeliling kita, lalu kita ungkap bersama-sama, maka insya Allah semuanya akan menjadi makmur. Yang paling dekat dengan semua masyarakat itu sebetulnya ada dua yang berperan kalau menurut saya, yang langsung di lapangan. Yang pertama namanya Pak RT, yang kedua masjid. Jadi untuk menyalurkan yang namanya tadi rahmatan lil alamin kasih sayang Allah dengan menjalankan perintah Allah di antaranya zakat, itu yang paling dekat ada dua, yaitu Pak RT atau masjid. Ya tentu kalau kita karena kita beragama Islam, kalau Pak RT belum tentu Islam. Berarti kita menggunakan kekuatan masjid kan? Wah, Pak Lukman itu karena ketua DMI saja terus masjid terus. Ya, kenapa-napa kalau ada perspektif lain. Karena orang itu biasanya kan memikirkan banyak hal karena dia berada di situ. Orang ahli kolam ya karena tiap hari nangani kolam. Karena tiap hari saya jadi ketua DMI, ya tiap hari mikirin DMI. Nanti yang polisi juga bisa bilang begitu. Enggak, polisi yang paling berperan. Ya monggo nanti. Bisa saja, semua bisa. Tapi yang penting sebagaimana agama Islam tadi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu di dalam Quran surat Al-Anbiya 107 kalau mau ngecek. Dan tidak wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Berarti semuanya aturannya sekali lagi adalah mengandung kasih sayang Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menebarkan kasih sayang Allah melalui zakat tadi yang lebih baik? Selama ini zakat itu kalau di masjid-masjid kebanyakan yang ditangani cuma zakat fitrah atau Bapak Ibu, belum bergerak untuk menjadi zakat mal. Apa boleh Pak? Boleh. Caranya bagaimana? Caranya menjadi UPZ. UPZ itu apa? Unit pengumpul zakat. Itu nanti resmi menghubungi ini kalau Basnas. Nah, jadi nanti kita itu yang mau seperti itu masjidnya, itu berarti secara legalitas akan dibikin UPZ di bawah Basnas. Nah, kalau seumpamanya itu kemudian bisa jalan, karena masjid itu sangat dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, maka orang-orang yang betul-betul fakir dan miskin akan bisa tertangani dengan baik. Satu. Yang kedua adalah langsung memanfaatkan program yang ada di Basnas Sleman. Caranya bagaimana? Kita lihat program-program itu ada yang namanya Sleman Takwa, Sleman Produktif, banyak lagi. Kita akses, ada masyarakat di sekitar masjid yang umpamanya fakir ini di bawah miskin. Fakir, udah fakir banget. Bagaimana cara kita menolong? Kalau kita tolong secara pribadi nggak bisa berkelanjutan, umpamanya begitu. Ya kita carikan program yang ada di Basnas itu. Sekali lagi memang dibutuhkan kesungguhan. Kesungguhan siapa? Takmirnya mau betul-betul
kesana kemari nyari siapa yang memang betul-betul perlu dibantu dan diajukan kesungguhan itu. Janjane takmir niku dia akan bilang begini, salah gak tahu nang masjid, kan ngoten toh. Nah, kalau terus seperti itu ya nggak selesai masalah, karena bisa jadi orang itu nggak ke masjid dikarenakan dia terlalu sibuk untuk mikir Pak, mikir uripe itu dipikir terus, nggak ono solusi. Akhirnya apa? Nggak ke masjid, kaboten pikir, dijemput. Ya, caranya pripun penjemputan seperti itu? Kalau Pak Kepala KUA Pak Durrahman ini mboten dereng hadir apa mboten hadir apa mboten diundang kalau mboten kertas juga. Oh, diundang. Pak Durrahman itu sering cerita, saya kalau malam niku sering nonggo istilahnya. Nak kerap dengan bahasa itu nonggo ini ku ke tetangga niku ngobrol, kemudian menggagas apa yang bisa dimaslahkan atau membuat manfaat di sekitar situ, dan sudah berhasil katanya. Nanti kalau bukan percaya nanti tanya sendiri Pak Durrahman. Oke, Bapak Ibu, jadi Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa kemudian betul-betul sampai bawah kalau kita memang meletakkan itu sebagai akar. Sebagai akar niku pripun? Pernah enggak Bapak Ibu yang namanya mangga yang sudah ranum siap dipetik itu mengingkari akarnya? Mboten pernah kan? Yang biasanya seperti itu manusia bisa mengingkari akar itu manusia, tapi kalau pohon nggak mungkin. Yang namanya pohon itu pasti ada akarnya, buah itu pasti terhubung dengan akar. Aturan-aturan Islam apapun bentuknya, bahkan yang namanya sholat sunnah, bahkan senyum, bahkan bangun masjid, kalau tidak ada akar rahmatan lil alamin itu salah, karena tidak ada akar. Akar itu pasti akan menemani, menyertai keseluruhan proses. Oke. Lalu kemudian kalau kita lanjutkan lagi aturan-aturan Islam yang luar biasa itu, kalau sudah diimplementasikan, lalu kita diri pribadi itu merasa sungguh luar biasa Islam. Kalau sampai seperti itu, maka kita akan bisa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu dengan sungguh-sungguh, bukan lip service tadi. Karena apa? Kita betul-betul merasakan manfaat Islam itu. Ternyata Islam itu diturunkan oleh Allah, dibawa oleh Rasulullah, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Rasulullah, tapi kepentingan rahmat semesta alam, berarti merahmati kita. Kok enten wong Islam tidak merasa terrahmati, terkasihi oleh ajaran Islam, maka perlu belajar lagi mengubah pola pikirnya. Nah, saat seseorang bisa mengatakan alhamdulillah aku wis Islam memberikan manfaat yang besar bagi saya, nah, maka alhamdulillah ini mesti tenanan. Alhamdulillah tenanan itu Bapak Ibu nuwun sewu. Yang pertama, kata alhamdulillah segala puji itu menghabiskan jenis pujian yang lain. Saya ulang ya. Segala puji berarti pujian yang lain itu dihilangkan. Karena apa? Semua pujian itu milik Allah. Sama umpamanya, seluruh kendaraan di Berbah ini umpamanya begitu, sudah bayar pajak. Seluruh, berarti kan nggak ada yang lain, berarti semua sudah bayar pajak. Sama, segala puji itu berarti tidak ada pujian yang tidak untuk Allah. Pak, nyatanya saya muji Pak Panelu bisa,
Saya muji sinten mawon saged. Karena kalau kita menghormati segala puji bagi Allah, saya muji Pak Panewu umpamanya, itu pada dasarnya adalah pujian saya kepada Allah. Loh kok bisa begitu Pak? Nggih, sekarang Pak Panewu niku sing damel Pak Panewu sinten? Gusti Allah. Yang ngasih kekuatan Pak Panewu sinten? Allah. Bahkan yang membuat Pak Panewu bisa jabat sebagai Panewu, karunianya Gusti Allah. Makanya saat saya memuji Pak Panewu, itu pada hakikatnya pujian itu adalah bagi yang memberi. Sama kita melihat keindahan gunung, keindahan bulan purnama, bagus sekali bulan purnama. Tapi sejatinya kita sedang memuji pembuat bulan purnama, pembuat bulan. Oke, Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, niki sampai buka nggih? Nggih. Nggih. Nah, ampun nganti sisuk. Ampun kula siapkan, Pak. Nggih, Bapak, Ibu, nuwun sewu. Sambil tadi itu ada kata-kata silaturahim, kita bersama-sama di sini. Kalau orang itu sering ketemu Pak, Bu, itu biasanya jadi akrab. Kalau jadi akrab maka kesalahpahaman itu minim. Bahkan mungkin tidak ada kesalahpahaman, malah yang ada guyon-guyon, tenang. Nah, forum-forum seperti ini itu adalah forum silaturahim di antara semua yang ada di Berbah. Karena semua kita dari kita itu mewakili, ada unsur-unsur dari manapun dari Berbah. Nah, maka pertemuan seperti ini lebih sering lebih bagus Pak Panewu. Nggih. Tuh, berarti Ramadan terus, boten cari yang lain acara. Agar apa? Kita semakin rukun. Karena apa Bapak Ibu? Rezeki itu tidak akan turun di rumah kalau rumah itu tempatnya kelahi. Enter suami istri kok apa bahasanya bengkerengan terus, maka rezeki, saya bilang rezeki loh, walaupun uangnya banyak belum tentu rezekinya banyak. Nggak mau dekat, itu sama saja juga. Kalau kota kok dibuat bengkerengan terus, nggak makmur warganya. Yakin saya. Karena apa? Bengkerengan itu larangan Allah. Di dalam Quran surat Nuh 10 sampai 12, itu Allah menyebutkan bahwasannya kalau orang itu berkehendak untuk diperbanyak hartanya, diperbanyak kebunnya, diperbanyak anak turunnya, berarti anak yatim, itu rumusnya cuma satu. Saya ulang, kalau orang itu ingin diperbanyak kebunnya, orang itu ingin diperbanyak anaknya, tidak kekeringan, diperbanyak harta bendanya oleh Allah, maka rumusnya satu. Pun enten sing ngertos? Dereng. Sing ngertos ben Pak Lukman sing ngungkapke, Pak Lukman sing ceramah kok. Menurut saya yakin di sini juga banyak ustadz-ustadz yang luar biasa. Dan rumusnya ternyata istighfar. Jadi rumusnya istighfar. Ada seorang ulama besar di zaman tabi'in. Jadi di zaman tabi'in itu ada ulama besar, muridnya menantunya Rasulullah. Sinten menantunya Rasulullah? Sahabat Ali karramallahu wajhah. Nah, namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Satu saat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini didatangi orang yang mengeluh. Keluhannya, Pak, ternyata kebun-kebun kami kekeringan. Jadi hujan sudah lama nggak turun. Kebun-kebun kami, kurma-kurma kami itu kekeringan. Kami takut nggak panen.
Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberi nasihat. Nasihatnya tadi, perbanyak istighfar. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar yang lain redaksinya banyak, tapi intinya astagfirullahaladzim. Orangnya sudah pulang, datang orang kedua. Orang kedua ini ke Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan nggak duwe anak. Jadi sudah nikah lama, tidak punya anak. Akhirnya saran dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah perbanyak istighfar. Datang orang ketiga mengeluhkan miskin, fakir, duitnya mboten kathah. Kok duitnya kathah, tabungannya kathah, nggo mangan sesuk bingung kok. Wong fakir kan ngoten. Orang fakir itu adalah orang yang sampai untuk besok mau makan apa itu bingung, karena nggak ada, bukan karena milih, bingungin nang tengkleng apa nang sate apa nang gulai, bukan, tapi nggak ada yang dimakan orang fakir. Nasihatnya sama, perbanyak istighfar. Nah, santrinya atau yang bantu di rumahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari tadi perhatikan, wah ya orang bener, semua permasalahan, semua keluhan yang datang 3 orang, semua solusinya kok sama, semua dikasih solusi istighfar. Salah nih kan ngoten. Karena dia menyangka salah, diberani-beranikan protes. Hai Imam, nuwun sewu, walaupun minggu ini pun bedodok protes itu maksudnya, tapi tasik sakit, nuwun sewu. Jenengan semua keluhan orang kok semua dikasih pil yang sama, solusi sama, solusinya cuma istighfar. Itu bener nopo buat? Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini bilang seperti ini, iku ora karepku ya nih. Itu bukan karepku. Itu ada di dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nanti dicek Pak, niku solusi bagi kehidupan kita. Baik solusi kehidupan individual maupun sosial. Perbanyak istighfar. Pak Lukman pun melakoni dereng, pun terbukti. Nah, saya pernah melakukan yang namanya, nuwun sewu nggih, iki buat contoh. Saya melakukan sayyidul istighfar tiap hari 40 kali. Kok ada 40 kali, ada hitungannya, sing gak dihitung nggih monggo. Cuma durasinya kira-kira setengah jam, konsentrasi, mempunyai wudhu, khusyuk kepada Allah, memohon ampun dengan kalimat redaksi sayyidul istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhir itu agak panjang. Itu selama 3 bulan yang saya ambil waktu itu reject ruang kosong. Saya terakhir pas takbiran itu, pas takbiran saya akhiri. Janjane mboten diakhiri luwih HP, lebih bagus, tapi nggih abot istiqomah kan abot ya. Tapi nek mboten percaya dipraktekkan membaca sayyidul istighfar. Habis membaca sayyidul istighfar mohon ampun kepada Allah, nyuwun kepada Allah apa permasalahannya. Oke, nah akhirnya itu tadi si anak ini, kok ada dalam Al-Quran ini, di Quran surat Nuh, bahwasanya Nabi Nuh itu berkata begini di dalam ayat ini, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah karena Allah itu maha pengampun. Niscaya kamu akan diberi hujan yang lebat, niscaya kamu akan diberi anak yang banyak, niscaya kamu akan diberi harta benda yang banyak. Ini bukan keinginan manusia sedaya toh Pak. Soge dulure akeh, kebone ya
Apik kan ngoten. Lah tinggal mau boten istighfar. Oleh karenanya, loh, Pak Lukman tadi melakukannya rejim ruah poso. Ngoten wae. Sakniki pun poso, alah pun boten usah merhatekake bulan. Karena waktu itu memang saya memperhatikan bulan karena ada keinginan khusus. Nah, saat ini jenengan saya itu istighfar. Nanti saat pas napa iktikaf kan usume iktikaf to. Iktikaf di masjid. Nah, jangan lupakan istighfar. Saya itu istighfar. Itu luar biasa. Lah akhirnya bocah tadi itu yang mau protes, oh ternyata aku tahu yang nggak paham Al-Quran kan ngoten terus. Ternyata Al-Quran juga mempunyai solusi hidup yang sangat sederhana. Nopo istighfar. Istighfar berarti mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nah kalau ada keluarga, kalau ada masyarakat maupun kumpulan komunitas-komunitas kok bengkerengan mawon, berarti nambah dosa nopo? Nah, tambah dosa nopo? Padahal agar rezeki tadi turun, itu kita istighfar ngurangi dosa. Dan bengkerengan berarti nambah dosa. Terus ada yang protes, Pak Lukman, nyatanya wong kaya tidak hanya nggak istighfar, malah dia bikin kesalahan terus. Bahkan yang bisnisnya itu loh haram, tahunya begitu. Kok sugih? Ini kok dia dijawab sama Al-Quran. Itu namanya istiroj atau dilulu. Contoh Bapak Ibu, kalau jenengan punya anak, anaknya minta apa saja tanpa filter, jenengan kasih terus. Niku kasih sayang apa diujo ya. Lah terus, dan orang uang nggak taat kepada Allah, diujo ya. Kok rezekinya banyak, itu namanya diujo atau dilulu. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, niki pun nyaris maghrib. Saya mau menyimpulkan yang pertama yang namanya Islam itu pasti rahmatal lil alamin. Islam aturannya pasti rahmatal lil alamin atau ada kandungan kasih sayang. Nah, cara mengimplementasikan kasih sayang Allah itu dengan menerapkan ajaran Islam yang sepenuhnya. Contoh, umpamanya zakat yang kita urusi sepenuhnya. Sepenuhnya zakat itu diberikan kepada siapa, bagaimana caranya bisa mengangkat kemiskinan-kemiskinan. Itu kalau kita pikirkan sungguh-sungguh itu pasti ketemu. Jalannya pasti ketemu. Nah, salah satu jalannya adalah melalui masjid, karena masjid yang paling dekat dengan masyarakat secara langsung. Takmir bisa berinisiatif untuk merengkap siapa saja yang masih butuh bantuan, terus diajukan ke Basnas Sleman. Atau masjid ingin menjadi UPZ tadi, unit pengumpul zakat, ya, sakit seperti itu. Jadi rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semuanya, untuk alam semesta. Kemudian di antara cara untuk agar kita itu sejahtera, merasakan kenikmatan kasih sayang Allah berupa banyaknya harta, berupa banyaknya anak turun, berupa suburnya tanaman kebun sawah kita, itu rumusnya adalah dengan membaca istighfar. Membaca istighfar itu berarti mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Artinya kalau ada komunitas atau orang atau rumah tangga yang selalu menambah dosa, termasuk dengan nggak rukun di dalam komunitas itu, bahkan sebuah negara kalau nggak rukun, maka rezeki-rezeki yang tadi seperti disebutkan bisa kemudian lari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan tausiah pada sore hari ini, Bapak Ibu yang
masih ada waktu sekitar 5 menit. Monggo mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Panelu, Bapak Panon, Bapak Lurah, Pak Ustadz Kaladegus, untuk yang Ustadz Mahasiswa ini, dan saudara-saudara yang Mas Mawan. Untuk yang lain saya belum pernah ketemu. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini di situasi yang sangat berbahagia ini. Yang jelas kami hanya ingin menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas khususnya di wilayah Kapalewon Berbah. Bapak Ibu Antros Desoyo, perlu kami sampaikan bahwa untuk situasi Kamtibmas di wilayah Kapalewon Berbah selama dalam masa bulan Ramadan ini sampai hari ke-21 situasinya cukup aman dan kondusif. Jadi belum satu kali pun terjadi insiden gangguan Kamtibmas, khususnya yang sering terjadi pada bulan Ramadan itu ada kejahatan jalanan, balap liar, lalu perkelahian ataupun tawuran, termasuk juga perang sarung yang dulu menjadi budaya. Perang sarung dibundeli batu ataupun benda-benda keras lainnya dan sebagainya. Alhamdulillah di wilayah kita cukup kondusif, berbeda dengan wilayah lain yang di seberang kita di kawasan sudah ada kasus pembacokan, sudah ada kasus perang sarung, di Prambanan juga demikian, apalagi wilayah Melati, Depok, Sleman, Nagreg, Pakem itu hampir tiap malam ada kejadian. Untuk itu kami memberikan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Kapalewon Berbah, juga termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Sekali lagi mungkin dalam suatu saat di sisa bulan Ramadan yang tinggal 9 hari ini, kami juga titip pesan seandainya tokoh agama, tokoh masyarakat dalam kesempatan yang baik ada sholat taraweh untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas, khususnya menjaga anak-anak kita yang berkelebihan energi, sing sok keluluran batu subuh itu biasanya kelebihan energi, ya, itu yang memancing kerawanan. Namun demikian sekali lagi wilayah Berbah cukup aman dan saat batu subuh sangat sedikit dan saya kira sudah di garis dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.